Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Fasajadu illa iblis. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Ia menolak dan menyombongkan diri. Aba wastakbar. Ia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dan ia termasuk golongan yang kafir. Wa kana minal kafirin. Dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya, baik, ini ayat yang sangat masyhur, ayat yang sangat terkenal ya, sering kita dengar ini. Baik, kita artikan wa idz. Ya, dan ingatlah. Atau idz itu ketika ya. Dan ingatlah ketika atau tatkala boleh. Qulna, kami berbicara, ada kaminya. Na yang panjang itu artinya kami. Qulna itu kami berbicara, kami berkata, kami berfirman. Maksudnya siapa? Allah. Dan ingatlah ketika kami berkata lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian semuanya ya. Kalau karena ada wau mati di belakang, artinya memerintah orang banyak itu. Jadi sujudlah kalian semuanya li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka sujud semuanya, illa, kecuali iblis. Iblis ya. Aba, ia menolak, ia enggan, ia menolak, ia enggan ya, ia menolak boleh. Wastakbar, dan takabur, dan menyombongkan diri. Sebetulnya istakbaro itu menjadi sombong, artinya ya, menjadi sombong. Atau kalau sombong itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Sebetulnya istakbaro itu asal katanya 3 huruf yang belakang. Coba perhatikan 3 huruf yang belakang itu. Kaf, ba, sama ro.
Ya, kaf, ba sama ro. Kaf, ba sama ro itu kan artinya apa? Kabir ya. Kabir itu artinya apa? Kabir. Akbar. Nah, kan ada kan? Kalau akbar kan paling besar ya. Kalau kabir itu besar. Kalau istakbar, kalau takabur ini artinya apa? Bukan besar kalau takabur itu. Kalau ada taknya itu bukan besar tapi merasa besar. Nah itu loh. Jadi merasa besar sebetulnya nggak besar tapi merasa besar. Nah, itu makanya dinamakan dengan takabur atau istilah lainnya kita sombong. Nah, dia enggan dan sombong dan menjadi sombong. Awalnya nggak sombong. Ya. Wakana dan dia menjadi minal kafirin. Dari atau termasuk orang-orang yang kafir, termasuk golongan yang kafir. Ya. Baik, coba baca satu-satu ya, biar tetap ada baca Qur'annya ada. Al-Baqarah ayat 34. Baca satu-satu, satu ayat aja ya, pendek aja nih ya. Dari Pak Nanda. Al-Baqarah ayat 34. Kita langsung masuk aja ke materi ya. Nah itulah ayat yang sangat terkenal. Kita semuanya sering mendengar ini karena ada di awal-awal surah Al-Baqarah juga ya. Sombong itu kalau bahasa lainnya mungkin kita sering dengar kata-kata angkuh, congkak, tinggi hati, besar kepala, itu samalah dengan sombongnya. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, mengartikan sombong itu simple ya. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ada dua ya. Ada dua pengertiannya cuman simpel ini, batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Ini sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apa nggak tahu dia kalau itu benar? Tahu, sebetulnya tahu kalau yang ditolak itu adalah suatu kebenaran. Tapi karena ada sifat ini, ada sifat sombong itu tadi, maka dia nggak mau. Gitu. Beda dengan orang yang jahil ya, orang yang bodoh. Dia karena memang nggak tahu. Makanya Islam itu orang tidak berislam itu sebetulnya cuma dua alasannya. Kalau nggak sombong itu ya bodoh, itu aja. Karena Islam itu adalah al-haq, batarul haq. Kalau orang sombong itu nggak mau melaksanakan kebenaran karena dia ada sifat sombong itu, ada sifat angkuh, nggak mau dengan kebenaran. Ya sama dengan iblis tadi ini, disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau karena ada sifat sombong. Dia enggan dan menjadi sombong. Nah, tentang iblis ini saya ingin menyampaikan bahwa dia awalnya itu adalah makhluk yang taat, bahkan paling taat di antara makhluk-makhluk Allah. Itu iblis. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan juga adalah di dalam tafsir Al-Munir juga ya, disebutkan iblis ini awalnya adalah makhluk yang paling taat. Nah, ini gambaran ketaatannya dikatakan di situ. Yang pertama, dia sebagai penjaga sorga. Sebagai penjaga sorga selama 40.000 tahun. Bayangkan kalau di sana itu satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan berapa lama dia menjaga sorga. Pernah dengar kan satu hari di sana di akhirat itu adalah 1000 tahun waktu di dunia. Nah, ini menjaga sorga selama 40.000 tahun. Ini Adam belum ada ini. Nabi Adam belum ada. Gak bisa ngitung udah kita ya. 40.000
40.000 tahun. Berapa waktu di dunia? Sudah nggak bisa ngitung ya. Coba aja hitung, bingung itu. Kalau harus pakai kalkulator dulu ini. Kalau 40.000 hari mungkin enak ya kan? Berarti di sini 40 juta tahun di dunia gitu. Nah, ini 40.000 tahun. 40.000 tahun waktu di sana. Yang kedua, dia bergabung dengan golongan malaikat selama 80.000 tahun. Nah, ini lebih banyak lagi ini. Ini bergabung dengan golongan malaikat. Jadi iblis ini masuk dalam golongan malaikat pada waktu itu selama 80.000 tahun. Kemudian dia menjadi penasehat malaikat. Loh, luar biasa ini iblis ini. Menjadi penasehat para malaikat selama 20.000 tahun. Berikutnya dia menjadi pemimpin malaikat karobiyun selama 30.000 tahun. Ini saking lamanya dia mungkin jadi lupa lama-lama ya. Kemudian dia juga tawaf mengelilingi arsy-nya Allah atau Baitul Ma'mur selama 14.000 tahun. Dia juga melakukan sholat, puasa, tawaf dengan para malaikat. Dia tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah mengeluh di dalam menjalankan semua perintah Allah yang mulia ini. Ia melaksanakan semua perintah itu dengan ikhlas. Tidak ada niat apapun kecuali karena Allah. Luar biasa ini ya. Selama beribu-ribu tahun waktu di sana, dia lakukan dengan ikhlas. Dia lakukan dengan tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa bosan. Kemudian dia juga sujud kepada Allah selama 1000 tahun. Kemudian asbab itu dia sama Allah diangkat ke langit pertama. Kemudian dia bersujud 1000 tahun di langit pertama. Lalu diangkat oleh Allah ke langit yang kedua. Begitu seterusnya hingga akhirnya ia diangkat menjadi imam dari para malaikat. Menjadi imam besarnya para malaikat. Dengan asbab ketaatannya itu, maka iblis ini mempunyai gelar pada tiap-tiap langit. Di langit pertama gelarnya adalah Al-Abid. Di langit kedua dia bergelar dengan Az-Zahid. Di langit ketiga dia bergelar Al-Arif. Langit keempat gelarnya adalah Al-Wali. Di langit kelima gelarnya adalah At-Taqi. Di langit keenam gelarnya adalah Al-Kazin. Dan di langit ketujuh dia gelarnya adalah Azazil. Ini belum muncul nama iblis ini pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Dikenal dia dengan nama Azazil ini sebagai tingkatan tertinggi. Maka nama iblis ini menjadi terhormat di penjuru alam semesta. Dan dia merasa, nah ini mulai ketika sudah sedemikian hebatnya, maka ia merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah. Nah ini apa namanya ini? Ya, sudah mulai merasa bahwa dia adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Dan memang iya. Cuma karena ada perasaan seperti itu, maka ini adalah tanda-tanda kehancuran. Dia akan mulai masuk ke dalam jurang kehancuran karena merasa tinggi derajatnya. Dan memang tinggi derajatnya di antara makhluk Allah yang lain. Nah kalau kita kan enggak, sudah derajatnya enggak tinggi tapi merasa tinggi, ya kan? Nah itu beda ini sama iblis. Kalau iblis memang derajatnya paling tinggi itu di antara makhluk Allah yang lain. Inilah pelajaran dari sejarah iblis itu. Meskipun derajatnya itu adalah paling mulia di antara makhluk Allah yang lain, dia nggak boleh merasa begitu, itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Meskipun ahli ibadah misalkan, dia jangan pernah merasa lebih baik dari ibadahnya orang lain. Meskipun ibadahnya top, udah 24 jam tanpa henti, ibadah terus, tetap tidak boleh merasa lebih baik dari orang yang nggak ibadah gitu.
Tidak boleh merasa lebih baik, itu tetap tidak boleh. Nah, ini pelajaran yang luar biasa dari kisahnya iblis ini. Jadi apa? Iblis itu adalah awalnya adalah makhluk yang taat. Makhluk yang taat. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 50, Allah juga berfirman mirip dengan ayat yang kita baca tadi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semuanya kepada Adam. Ya, ini termasuk iblis, karena iblis itu adalah dari golongan malaikat juga. Bahkan dia jadi sayyidul malaikah, jadi pemimpinnya para malaikat. Fasajadu illa iblis, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Nah, diriwayatkan juga ketika para malaikat yang lain itu sujud, iblis itu tetap berdiri, sambil mungkin melengos gitu ya, nggak suka dengan perintah itu. Nah, kemudian malaikat ketika bangun, iblis masih tetap berdiri dan memalingkan mukanya. Malaikat sujud lagi yang kedua sebagai tanda bersyukur dia sudah bisa melaksanakan perintah Allah. Maka terusan ayat ini adalah, atau di Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ini adalah ayat yang menunjukkan asal muasal iblis di Al-Qur'an, ya. Kana minal jinni fafasaqa. Dia adalah dari golongan jin. Kana minal jinni. Jadi iblis itu adalah kana minal jin, dari golongan jin, fafasaqa, yang kemudian menjadi fasik, yang kemudian menjadi durhaka. Nah, dari kalimat ini bisa kita raba makna tersiratnya bahwa dia sebelumnya itu adalah makhluk yang taat. Makanya Allah menulis seperti ini, kana minal jinni fafasaqa. Nah, dia adalah dari golongan jin yang kemudian menjadi fasik, berarti sebelumnya dia taat. Nah, ini berarti riwayat yang atau kisah yang saya baca tadi didukung oleh ayat ini sebetulnya, oleh Al-Kahfi ayat 50. Dia adalah dari golongan jin yang durhaka, yang menjadi durhaka kepada perintah Tuhannya. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 12, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau bersujud padahal aku yang memerintahkan itu kepadamu? Ini jawaban iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, jawabannya salah kan? Jawabannya salah. Salahnya di mana? Allah bertanya, kenapa kamu gak mau sujud padahal saya yang perintah? Ya mestinya kan minta maaf kan? Mestinya minta maaf. Maka keluarlah jawabannya, loh saya itu kan lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari, saya diciptakan dari api. Dia nyebutkan dirinya dulu, khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Nah, lupa kan? Jawabannya nggak cocok sebetulnya. Kalau cocok itu mestinya minta maaf. Oh iya, saya hilaf ya Allah, kan gitu. Enggak, dia malah, loh saya kan lebih baik. Dinilai-nilai sendiri, kan gitu. Ini ciri-ciri kesombongan dari iblis. Disebutkan saya, ini ciri-ciri sombong. Saya lebih baik, saya diciptakan dari api, saya, itu ciri-ciri kesombongan. Anania. Makanya kalau ada orang di dalam suatu pertemuan itu sering saya, aku ya, itu merupakan benih-benih kesombongan. Benih-benih kesombongan. Menolak al-haq, batarul haq, menolak perintah Allah,
wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Meremehkan siapa? Meremehkan Adam kan? Adam itu lebih jelek dari saya yang lebih baik dari dia. Ini sekilas tentang asal muasal iblis. Udah kita tahu semuanya. Iblis itu muncul ketika dia menjadi durhaka. Ketika dia menjadi durhaka, maka muncullah nama iblis. Iblis itu kan kalau dari segi bahasa kan huruf intinya kan ada ba, ada lam, ada sa kan. Coba kita lihat ayat tadi kan, ba, lam sama sa. Iblis, adapun huruf alif sama ya itu adalah dalam bahasa Arab adalah dinamakan huruf zaidah, huruf tambahan saja. Alif, ya, sama waw itu bukan huruf-huruf penting, maksudnya huruf tambahan di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi huruf intinya adalah huruf ba, huruf lam, huruf sin. Ba, kalau difathahkan semua menjadi apa? Balasa kan gitu. Ba, lam, sin. Ya. Ada juga kata dalam bahasa Arab yang mirip dengan ini, hurufnya sama, ada 3. Ba, lam, sin. Balasa, cuman lamnya di depan menjadi la, basa. Labasa, libas, ya, labasa. Labasa dengan balasa. Nah, coba perhatikan. Labasa, libas itu artinya pakaian, libas. Wala talbisul. Nah, kan ada kan libas. Libas itu baju maksudnya. Fungsinya apa baju itu? Menutup aurat kan itu, menutup aurat. Artinya apa? Menutup yang jelek kan gitu. Menutup hal-hal yang tidak boleh ditampakkan. Artinya sesuatu yang jelek ditutup oleh sesuatu yang bagus, itu namanya labasa atau baju, libas, labasa. Nah, kebalikannya balasa itu kebalikan dari baju tadi. Kalau baju itu tadi apa? Menutup yang jelek dengan sesuatu yang bagus. Itu labasa. Kalau balasa menutup sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang jelek. Itu. Makanya bahasa Arab itu luar biasa kan? Hurufnya sama tapi ditukar aja artinya udah beda jauh. Balasa menutup labasa menutup sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang bagus. Baju artinya. Kemudian balasa menutup sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang jelek. Itu balasa. Nah, makanya balasa itu menjadi akar kata dari iblis. Iblis itu sebetulnya dia bagus, tapi ditutup oleh kesombongannya, ditutup oleh hasad dan irinya. Gitu. Makanya ketaatannya, kebagusannya yang beribu-ribu tahun itu menjadi tidak kelihatan lagi. Nggak ada nilainya sama sekali. Ketika dia merasa lebih baik daripada yang lain. Makanya hati-hati sekali ini. Iblis ini udah beribu-ribu tahun. Bahkan jabatannya menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Gara-gara merasa lebih baik. Dan gara-gara satu perintah saja menjadi hilanglah semua amal ibadahnya yang ribuan tahun itu. Enggak cuma ribuan, bahkan ratusan ribu tahun itu. Waktu di sana ya, bukan waktu di dunia. Hilang. Apalagi kita ya, coba bayangkan aja kita ini ya berapa tahun cuma ya, berapa puluh tahun ibadah itu pun enggak sepanjang hari. Ya kan? Itu pun masih dicampur sama ria, dicampur sama rasa bosan, dicampur rasa mengeluh. Terus mau ngomong kita ahli surga dari mana ya? Kalau bukan karena rahmat Allah, mustahil kita masuk surga itu. Kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita ya, bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita ya. Banyak-banyaklah kita minta ampun ya. Karena kita kadang-kadang itu lebih jahat daripada iblis. Iblis aja kalau berdoa kepada Allah, tetap kepada Allah berdoanya. Bahkan dia dikatakan dalam suatu ayat itu tetap takut kepada Allah. Sampai sekarang tetap takut dia kepada Allah. Dia tauhidnya luar biasa itu. Dia tidak pernah menuhankan lain selain Allah sampai sekarang. Nah, kita manusia ini jangankan sombong ya.
Bahkan kita mengangkat Tuhan-Tuhan selain dari Allah, ya. Takut kepada sesuatu selain Allah, ya. Ada lagi yang pewaris iblis ini namanya Fir'aun. Fir'aun ini, nah ini sudah lebih jahat daripada iblis. Karena apa? Dia mengangkat dirinya jadi Tuhan, ya kan? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, saya adalah Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Qala ana rabbukumul a'la. Baik, kita lanjutkan ciri-ciri orang yang sombong. Sebetulnya banyak ya ciri orang yang sombong. Sebenarnya tadi itu juga ciri orang sombong sebetulnya, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Cuman ini supaya lebih lebih terinci aja ya. Di antaranya yang pertama adalah dia selalu ingin tampak lebih unggul dan lebih hebat daripada yang lain. Nah ini, jadi kalau ada orang yang selalu ingin tampak lebih unggul dan lebih hebat, nah ini adalah ciri-ciri kesombongan. Nah ini perlu kita koreksi diri ya. Yang kedua, ingin selalu di depan. Ada pengajian misalnya, pengajian kan ada, kalau pengajian besar itu ya kan ada kursinya, atau pertemuan ya, pertemuan apa ya misalnya ya, acara besar lah, acara besar, hajatan atau apalah, kan ada kursi yang paling depan itu beda kan. Nah dia misalkan ada tokoh gitu, nggak didudukkan di tempat itu, mau pure saya ya kan, itu adalah benih-benih sombong ya. Selalu pingin di depan, dia selalu pingin punya tempat yang eksklusif ya. Kalau dalam organisasi kepingin jadi ketua terus gitu ya, ketika mau diturunkan nggak mau ya, kok malah mutung, nggak mau, kalau di masjid mungkin nggak mau ke masjid lagi ya kan, karena nggak jadi ketua ya. Yang ketiga, kalau dalam berdiskusi misalnya, kalau dalam berdiskusi dia nggak terima kalau pendapatnya ditolak, maunya diterima terus. Nah ini ciri-ciri orang yang sombong ini. Nah, ini hati-hati ini. Nggak mau dia disalah-salahkan, nggak mau. Jadi kalau dalam diskusi pendapatnya maunya diterima terus, nggak mau ditolak. Yang keempat, kalau sedang berbicara selalu keakuan. Aku, saya, dikit-dikit aku, dikit saya. Nah ini ciri-ciri orang yang sombong. Nah coba ini kalau kita coba, kita ini juga ada benih-benih kesombongan ya semuanya ya. Nah cuman kita harus bisa menekan ya, harus bisa kita tekan itu sombong ini. Kalau kita ada foto bersama banyak gitu, foto bersama dengan sekantor atau sewarga gitu. Terus fotonya kemudian dicetak besar, ditempel di balai RW misalkan. Coba kalau kita lihat siapa yang kita cari pertama kali? Ya kita sendiri kan. Itu benih-benih kesombongan itu ya. Selalu pingin cari diri sendiri ya kan. Ini harus kita terima, kalau seperti itu ya masih kecil ya. Kemudian yang kelima adalah tidak suka dinasehati. Gak mau dinasehati atau menolak nasihat. Maunya menasehati, nggak suka dinasehati. Kalau dinasehati menolak, ya kayak iblis itu, dia tolak. Nasihat itu kan sebetulnya obat kan? Nasihat itu sebetulnya obat. Obat itu, coba kalau orang dinasehati, enak nggak? Gak enak, karena itu obat, gitu loh. Obat, pahit rasanya. Kayak saya juga kan yang banyak ngomong di sini ya. Saya kadang-kadang juga cari masjid itu ikut kajian yang lain, belajar mendengar ya. Kalau saya ini kan belajar ngomong kan, yang lainnya mendengar, saya yang banyak ngomong ya, dari awal sampai akhir ngomong terus ya. Makanya saya nyatet gini, takut banyak menyimpangnya ya. Kalau dicatat kan lebih terarah ya. Yang keenam, sikapnya kasar dan keras. Nah, ini ciri-ciri orang yang sombong yang keenam, sikapnya kasar dan keras. Yang ketujuh, merasa lebih baik dari orang lain. Ini sudah tadi ya, tentang iblis itu ya. Yang kedelapan, selalu ingin dianggap wah. Selalu ingin dianggap wah di depan manusia.
Misalnya bagaimana? Mobilnya misalnya ketika naik mobil yang jelek itu, pokoknya gengsi lah gitu. Maunya yang wah, mobilnya yang wah gitu. Katanya mobil yang paling mahal itu saat ini cuma 2 pintu katanya. Paling mahal katanya, Ferrari 2 pintu. Lama-lama nggak ada pintunya ya mobil ya, itu paling mahal ya. Pokoknya selalu pingin dianggap wah lah. Misalkan kalau tas yang jelek gak mau, baju yang harga berapa? Harga 30.000, 50.000 gak mau, maunya yang harga 500.000, 1 juta gitu ya. Saya baju dikasih orangnya. Banyak juga ternyata dikasih orang, gak beli juga, numpuk juga ternyata, jadi beban juga akhirnya. Nah, tempat makannya nggak mau, kalau yang sederhana kaki 5 itu nggak mau, maunya di restoran gitu. Gengsi ya. Jadi pinginnya selalu dianggap wah dan lain-lainnya, pokoknya pingin dianggap wah lah. Yang ke-9, suka dengan pujian. Nah, suka dengan pujian. Yang ke-10 saya baca aja, merasa rendah hati. Merasa rendah hati atau tawadu ya. Ini ciri-ciri orang yang sombong ya. Bukan rendah hati loh ya, merasa rendah hati. Ingat-ingat ini, nanti jangan salah paham ya. Kalau merasa sombong bagus, ya kan? Merasa sombong bagus berarti dia rendah hati. Kalau merasa rendah hati berarti sombong itu, gitu loh. Yang ke-11, menolak kebenaran. Ini sudah juga tadi, nggak boleh ditolak. Semuanya di Islam itu adalah al-haq. Allah itu al-haq, kata-katanya juga al-haq ya. Kemudian janjinya hak, akhirat hak, surga neraka hak, tidak boleh diingkari, tidak boleh ditolak itu. Begitu dia menolak kebenaran, menolak satu ayat saja di Al-Quran, seperti iblis tadi disuruh sujud nggak mau, sudah kafir dia, kekal di neraka, gara-gara hanya satu perintah itu aja. Nah kita ini jangankan satu ayat, berayat-ayat kita tolak itu di Al-Quran, kita ingkari, ya kan? Ngomongnya diimani, tapi sebetulnya diingkari. Yang ke-12, suka sesumbar. Apapun topik pembicaraannya selalu berakhir dengan membicarakan diri sendiri. Yang ke-13, selalu bercerita orang sukses di dalam keluarganya atau kelompoknya. Jadi selalu bercerita orang sukses di dalam keluarganya atau kelompoknya. Bentar, sampai mana tadi? Nah, selalu bercerita orang sukses di dalam keluarganya atau kelompoknya. Dia hanya bercerita tentang kelompoknya, keluarganya, itu yang diceritakan. Dan kalau ada orang lain cerita, nggak respect dengan cerita orang lain itu nggak tertarik. Dia lebih tertarik menceritakan dirinya atau keluarganya atau kelompoknya, pokoknya yang berkaitan dengan dirinya. Kalau mengeluh, yang ke-14, kalau mengeluh selalu dibumbui pamer. Nah, maksudnya begini, misalnya, waduh ini jam ini sering mati gini ya. Ketika ngomong sama orang gitu, mengeluh gitu. Jam murahan, berapa itu jamnya? Cuma 5 juta begitu. Itu sebetulnya mengeluh tapi pamer gitu. Itu mengeluh tapi dibumbui rasa pamer. Kemudian yang terakhir ya, meremehkan dosa dan siksa. Meremehkan dosa dan siksa. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, ya nanti kalau disiksa di neraka ya paling enggak lama, ya paling cuma sehari 2 hari. Ngomongnya gitu. Ya paling enggak lama, habis itu masuk surga. Ini meremehkan dosa dan siksa. Nanti kalau dosa toh juga diampuni. Nah, ini ciri-ciri orang yang sombong. Nah, hati-hati dengan sifat seperti ini. Itu tentang ciri-ciri orang yang sombong. Saya cepatkan. Berikutnya adalah sebab-sebab kesombongan. Yang pertama, sebabnya adalah karena ibadah. Karena ibadah. Jadi hati-hati yang banyak ibadahnya, yang capek-capek beribadah, hati-hati. Sangat mudah dirasuki oleh sifat ini. Seperti siapa tadi? Iblis. Yang kedua, sebabnya adalah karena akalnya. Ya, kayak iblis juga ini. Karena akalnya bisa jadi sombong, akalnya yang pinter mungkin dia bisa menyebabkan dia sombong.
Yang ketiga, karena ilmunya. Imam Az-Zahabi mengatakan kesombongan yang paling buruk itu adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Nah, inilah ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, sebab kesombongan itu karena nasab. Anaknya kiai misalnya, anaknya kiai. Jadi dia anggap orang lain ketika menasihati, loh kamu itu bapak saya ulama, bapak saya kiai. Ya kiai, padahal dia nggak bisa apa-apa, ngaji aja nggak bisa. Ya, dia menyombongkan karena nasab, sombong karena nasab. Anaknya pejabat misalnya, dan lain-lain ya. Yang kelima, bisa disebabkan oleh harta. Kita pernah dengar kisahnya Qarun ya, kesombongan karena harta. Jadi kalau mau beli tas harus yang mahal, beli HP ya, pamer-pamer HP, pamer baju ya, mahal-mahalan ya. Kemudian yang keenam, bisa disebabkan karena kedudukan, jabatan dan kekuasaan, sebagaimana Fir'aun tadi, Yang ketujuh, bisa disebabkan karena fisiknya. Sebab sombong karena fisik. Misalkan cantik, ganteng, muda, gagah, putih. Nah, itu bisa menyebabkan kesombongan. Hati-hati yang punya fisik yang bagus ya. Bisa menjadi sebab kesombongan. Yang kedelapan, karena gelar. Ya, karena gelarnya. Ya, profesor, doktor, insinyurnya bahkan double, doktornya double, ya kan? Kemudian panjang ya, sampai gelarnya itu lebih panjang dari namanya, banyak ya, gelarnya lebih panjang daripada namanya. Bisa juga jadi sombong. Saya pernah dengar sendiri itu ya, ketika ada seorang kiai ya dulu ya, tidak usah saya sebutkan biar tidak jadi gibah ya, dipersilahkan sama panitia untuk mengisi acara, hanya disebutkan pada yang terhormat Bapak Fulan dipersilahkan. Di dalam ceramahnya malah ceramah gelar. Ya kalau mempersilahkan orang itu ya disebut lengkap. Ya misalkan ada gelarnya ya tolong disebut, misalkan Dokter Andes siapa, Bapak Dokter Andes Haji siapa, disebut begitu. Luar biasa itu. Karena beliaunya gak disebut ya. Ya hati-hati ya. Ini bisa kesombongan karena gelar. Yang kesembilan, kesombongan itu bisa disebabkan oleh gaya hidup. Gaya hidup yang wah tadi ya. Berikutnya adalah bagaimana melawan kesombongan. Yang pertama adalah ingatlah masa lalu kita. Waktu kecil selalu tergantung kepada orang lain. Waktu kecil selalu tergantung kepada orang tua kita. Coba kita lihat anak ayam. Anak ayam itu begitu lahir langsung berdiri, langsung jalan. Ya kan? Anak kambing juga begitu. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah, dialah yang menciptakan kalian dari keadaan yang lemah. Nggak bisa apa-apa kita dulu. Nggak bisa apa-apa. Bisanya nangis saja ya kan. Bisanya gini nangis, begitu nangis, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Ya. Diciptakan dalam keadaan lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Lalu dia jadikan kalian sesudah lemah itu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Lalu dia menjadikan kalian setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Sudah tua, ya kan? Kita akan lemah kembali. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa saja sesuai yang dikehendakinya. Dan dialah yang mengetahui lagi maha menguasai. Jadi kalau kita ingat masa lalu kita yang seperti ini, buat apa kita sombong? Buat apa kita sombong? Kita dulu itu lemah. Bahkan kita itu berasal dari ketiadaan. Kita dulu itu nggak pernah ada bisa menjadi ada. Nggak pernah dikenal kita.
kemudian Allah menjadikan kita. Yang kedua, sekuat apapun kita tidak akan bisa menembus bumi dan juga tidak akan bisa setinggi gunung. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal arda. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Dan kamu juga tak akan bisa menjulang setinggi gunung. Sekuat apapun kita tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan bisa setinggi gunung. Itu yang kedua ya, cara melawan kesombongan. Kita itu nggak akan sekuat itu. Jadi buat apa sombong gitu. Yang ketiga, ini dari Al-Ghazali 345, jika bertemu dengan anak-anak, katakan pada diri kita bahwa dia lebih mulia daripada kita. Karena mereka belum banyak melakukan dosa. Jika berjumpa dengan orang tua, anggaplah ia lebih mulia karena ia telah lama beribadah daripada kita. Yang keempat, jika berjumpa dengan orang yang alim, anggaplah dia lebih mulia karena mereka telah mempelajari dan tahu berbagai macam ilmu. Jika berjumpa dengan orang yang bodoh, anggaplah dia lebih mulia karena ia melakukan dosa dalam kebodohan dan ketidaktahuan. Yang kelima, cara melawannya adalah jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia karena mungkin suatu saat ia akan bertaubat. Jika bertemu dengan orang kafir, jangan anggap kita lebih mulia karena bisa jadi suatu saat ia akan mendapatkan hidayah. Jadi kalau begitu kita gak akan pernah sombong. Yang keenam, ini dari Abdullah bin Bas ya. Ingatlah akan kelemahan dan kekurangan kita. Misalnya, kita berasal dari air mani yang menjijikkan. Jadi buat apa sombong? Kalau mati, bangkainya paling busuk di antara makhluk Allah yang lain. Ini bangkai manusia, makanya kalau gali lubang yang dalam, ya, bangkainya paling busuk. Kemana-mana kita ini bawa kotoran. Selalu butuh orang lain untuk menunaikan keperluan. Kalau tidak mandi sehari saja, kita ini sudah berbau. Ini buat apa kita sombong? Gitu. Yang ketujuh, cara melawannya adalah sejajarkan diri kita dengan orang lain. Nah, ternyata di sekitar kita ini banyak orang yang lebih pintar dari kita. Banyak orang yang lebih alim. Banyak orang yang lebih cantik. Banyak orang yang lebih kaya. Dengan tujuan agar kita kenal dan tahu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Dan banyak orang yang lebih daripada kita di dunia ini. Nah, ini cara melawan kesombongan. Berikutnya, saya percepat lagi ya. Akibat dari sifat sombong adalah merupakan dosa besar, dosa terbesar yang membinasakan ini, sombong ini ya. Sebagaimana telah dialami iblis, akan dia kekal di neraka nantinya. Yang kedua, merupakan penyebab kekafiran. Yang ketiga, kekal di dalam neraka jika dia menolak kebenaran. Qila dakhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabitsa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam itu dan kalian kekal di dalamnya, maka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, inna ahlan nari kullu ja'dhariyin. Sesungguhnya penduduk neraka itu adalah orang-orang yang kasar dan keras. Orang yang gaya jalannya sombong. Mustakbirin, orang yang sombong. Jamma'in, banyak mengumpulkan harta. Manna'in, dan sangat bakhil. Yang keempat, kesombongan bisa berakibat tidak akan bisa masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu adalah sesuatu yang amat kecil ya. Kalau kita dulu di desa atau kita pagi-pagi buka jendela, kalau rumahnya hadap timur itu ya, kan ada kayak debu-debu kecil terbang gitu. Nah, yang kecil-kecil itu yang dimakan dzarrah. Kita ambil satu gitu di antara itu dzarrah. Kalau ada kesombongan sebesar itu nggak akan masuk surga. Yang kelima akan jadi penyebab su'ul khotimah karena Allah telah mengunci mati hatinya. Allah berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbarin." Demikianlah Allah kunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Terakhir, bagaimana kita sering dengar dalam pepatah ya. Di Jawa ini ojo adigang adigung adiguno. Jangan bangga dengan kekuatan, jangan bangga dengan kebesaran, jangan bangga dengan kesaktian. Semua bakal mati, semuanya bakalan mati. Maka sejatinya manusia itu tidak pantas sombong. Yang sehat mati, yang sakti juga mati, yang kuat mati. Gatot Koco itu kalaupun ada, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, kulit baja, mati juga ya kan. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Al-kibriya uridai wal 'azamatu izari." Sombong itu adalah selendangku, keagungan adalah pakaianku. "Man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam." Barang siapa mencuri salah satu selendangku, benar-benar akan aku lemparkan dia ke neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Manusia sehebat apapun, dia tidak berhak sombong. Semulia apapun, dia juga tidak berhak merasa mulia dan ujub. Kesombongan dan kemuliaan mutlak milik Allah, tidak untuk dimiliki manusia. Manusia hanya dititipi sedikit kelebihan, banyak kekurangan, diliputi ketergantungan, dan dijatah dengan berbagai keterbatasan. Manusia yang melampaui batas dan melampaui ketentuan Allah karena sombong, atau mengesampingkan Allah karena merasa mulia, maka akan menerima azab di dunia dan akhirat. Begitu kira-kira ya tentang sombong ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nah, gini. Terus. Nah, sudah. Yang pertama, saya jawab yang terakhir dulu ya. Jadi, bedanya apa tadi? Iblis sama setan. Iblis itu ya sama setan ya sama. Jadi setan itu perilaku ya. Sifat yang mengajak kepada kejelekan, kemaksiatan itu adalah setan namanya. Nah, bisa minal jinnati wan nas. Bisa dari jin, bisa dari manusia. Jadi kalau ada manusia yang mengajak kepada kemaksiatan, kepada keingkaran, lapo sholat megel-megel ya, itu setan itu. Itu namanya dia lagi berpredikat sebagai setan. Setan dari kalangan manusia. Nah, kalau dari jin yang mengajak, yang membisiki manusia kepada kemaksiatan, setan juga namanya. Jadi sifatnya. Jadi iblis sama setan ya sama sebetulnya. Yang pertama tadi apa Pak Tos? Saya kok udah lupa nih. Oh gini. Iblis itu yaitu tadi, iblis itu kana minal jin. Iblis itu adalah dari jin. Ya, yang berbuat fasik. Ya, kalau manusia itu sebetulnya setan ya. Kalau dia berbuat maksiat itu dia adalah setan. Dia adalah setan. Mengajak kepada kemaksiatan itu dia adalah setan. Adapun kalau ungkapan manusia menjadi iblis itu adalah ungkapan saja ya. Kejahatannya bahkan bisa melebihi iblis sebetulnya kejahatannya. Karena iblis itu tetap mentauhidkan Allah, tetap takut kepada Allah, cuma dia sombong, gak mau melaksanakan perintah Allah, gitu aja. Itu iblis.
Nah, manusia itu bahkan kadang lebih jahat daripada iblis ini banyak. Fir'aun itu lebih jahat daripada iblis karena dia mengaku menjadi Tuhan. Iblis itu nggak mengaku Tuhan. Nah, lihat itu Fir'aun. Matinya memalukan kan? Cuman keselak banyu segoro itu. Oh, itu mati dah, ya kan? Padahal dia sombongnya luar biasa itu. Tentaranya banyak. Namrud juga begitu. Namrud yang membakar Nabi Ibrahim itu juga begitu. Matinya sombong juga, memalukan itu. Matinya memalukan. Gimana matinya? Didatangkan ba'udhah, masuk lewat hidungnya. Dan kemudian tidak bisa keluar itu. Utusan Allah yang namanya nyamuk masuk ke kepalanya, akhirnya setiap saat itu kepalanya sakit. Untuk menyembuhkan itu kepalanya harus dipukul baru gak sakit. Sakit lagi, kemudian sakit lagi, tentaranya suruh mukul. Kadang dibentur-benturkan ke tembok. Akhirnya dia mati oleh nyamuk itu. Lihat, bayangkan penguasa sebesar itu hanya dimatikan dengan nyamuk yang kecil gitu. Nyamuk yang kecil saja dia udah mati. Jadi luar biasa Allah membinasakan orang-orang yang sombong itu. Memalukan. Matinya karena nyamuk. Coba kalau matinya berperang masih gagah kan? Matinya karena nyamuk. Kayak gitu. Jadi gimana tadi jawabannya? Melenceng ya jawabannya Pak Ator ya. Jadi iblis itu sebetulnya dari bangsa jin. Cuman dia durhaka. Jadi kalau manusia bisa jadi iblis, ya ini yang nggak bisa. Kalau manusia jadi iblis nggak bisa, jadi setan bisa. Manusia sifatnya melebihi iblis, ya sangat bisa. Sudah banyak buktinya. Gitu. Ada yang kurang pas ya jawabannya. Saya agak lupa dikit ini pertanyaannya soalnya. Paham ya? Yang lain mungkin. Udah jelas ya saya kira ya. Ini kesombongan ini luar biasa. Kira-kira sombong itu ada nggak yang dibolehkan? Ada yang dibolehkan. Sombong itu ada yang dibolehkan. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ya, misalnya gimana ya? Sombong kepada orang yang sombong. Misalnya gini. Coba ada orang lagi ngomong-ngomong belum kenal lah sama kita, kenal gak seberapa kenal gitu. Terus coba itu mobilnya bawa ke sini ya, jemput saya sama mobil yang paling bagus ya. Kalau yang jelek nggak usah, buang aja lah. Ya ini depan kita misalnya. Dengan niat sombong maksudnya, dengan niat sombong. Ya, kan bisa terbaca itu kalau niatnya sombong. Nah itu kita boleh kata Imam Syafi'i. Sombong kepada orang yang seperti itu. Nah, kita telepon aja ke sekretaris kita kalau kita bos ya. Tolong itu siapkan helikopternya ya. Jadi disombongin lebih disombongin gitu loh. Biar apa maksudnya? Biar yang tadi itu diem. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Kata Imam Syafi'i, bukan hadis ini ya. Kemudian waktu zamannya Rasulullah juga ada namanya Abu Dujana. Abu Dujana ini ketika mau berperang sama Rasulullah, ini pedang ini siapa yang mau ini? Tapi syaratnya pedang ini harus sampai bengkok. Nah, kalian harus bertarung sampai bengkok ini pedang ini. Maka Abu Dujana maju mengambil pedang itu dan dia berjalan mondar-mandir di depan musuh dengan membusungkan dadanya. Mondar-mandir sama memainkan pedang dan berjalan membusungkan dada. Nah, Rasulullah berkata, sungguh perbuatan Abu Dujana ini perbuatan yang sangat dibenci. Inilah sombong. Kata Rasulullah. Kecuali dalam kondisi seperti ini. Maka dia adalah dibenarkan, kata Rasulullah. Dan sombong dalam kondisi seperti itu adalah dibenarkan. Biar musuh itu gentar gitu ya. Itu ya kira-kira, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan kajian ini atau tema tentang sombong ini sangat bermanfaat bagi kita sehingga bisa menekan bahkan menghilangkan ya kalau bisa ya sifat-sifat kesombongan di dalam
diri kita, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari sifat yang jelek ini atau sifat yang tercela ini. Demikian kita akhiri kajian ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.